Kita lupa kita memiliki Allah yang besar. Kita melupakan bahwa kita memiliki Injil yang ajaib, yang dibutuhkan oleh orang-orang di kota. Istilah sindrom Yunus. Jauhi kota-kota, jauhi kota-kota. Ini kutipan dari Nyonya White, nanti kita akan masuk ke kutipan dia. Kalau kita hanya mau comot-comot Nyonya White punya tulisan, lalu kita bisa buat satu buku tentang satu ide yang salah dari kutipan-kutipan Nyonya White yang kita comot-comot, kita potong-potong dan lain sebagainya. Saya tidak mengecam country living. Karena kita alergi, kita pikir kota itu Babel, kota itu Sodom. Apa yang dimaksudkan di sini? Menyebabkan kita tidak mau menjangkau orang-orang di kota. Lihat, kota pun dapat menjadi pusat penginjilan seperti Yerusalem. Satu hal yang harus kita lihat, bagaimana kita dapat menjangkau. Kenapa kita seakan-akan itu enggan? Ya. Dan saya pernah, waktu lalu kita sering mendengar, dan juga saya pernah bahas, seringkali kita memiliki keengganan untuk menjangkau orang-orang kota karena mungkin biasanya pada umumnya ya orang-orang di kota itu khususnya itu ya ada tentu saja ada yang homeless dan lain sebagainya, tentu saja dapat kita jangkau. Tapi bagaimana mau menjangkau orang-orang yang pendidikannya tinggi? Kita seringkali merasa kecil menghadapi orang-orang di perkotaan yang dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya itu seringkali jauh lebih tinggi dari kita. Kita merasa seakan-akan kecil. Tapi kita lupa kita memiliki Allah yang besar. Kita melupakan bahwa kita memiliki Injil yang ajaib, yang dibutuhkan oleh orang-orang di kota. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Kalau kita mau menginjil, seringkali kita berpikir, kita kota-kota itu kan umumnya sudah dijangkau pendeta. Kita itu bukanlah tempat yang unreached. Ya Amerika, misalnya Amerika kan pusatnya gereja Advent, itu bukan lagi tempat untuk kita jangkau. Siapa bilang? Kita seringkali berbicara tentang daerah-daerah yang harus dijangkau atau daerah yang belum dijangkau hanya dari segi geografi. Geografisnya ya. Itu negara-negara di 1040 Windows yang ada di Timur Tengah, itulah akan kita jangkau. Tetapi tahukah Anda bahwa yang unreached people itu bukan unreached saja geografis, unreached territory, tapi unreached itu adalah unreached people. Kalau kita mau menjangkau orang-orang, ada kelompok-kelompok umat manusia yang belum kita jangkau. Ya, yang belum. Walaupun itu di tempat di mana sudah dianggap secara geografis seperti Amerika, pusat dari sinilah Advent mungkin keluar ya, dari Amerika, tetapi ada begitu banyak kelompok-kelompok manusia, unreached group of people, grup-grup yang belum dijangkau yang ada di Amerika. Ada begitu banyak orang dari Timur Tengah, ada begitu banyak orang dari India yang ada di Amerika. Secara geografis, Amerika itu bukan lagi unreached territory, tetapi dari segi kelompok manusia yang dapat dijangkau, begitu banyak orang-orang yang dapat kita lihat di mana? Dapat dijangkau di Amerika. Ya. Ada begitu banyak orang-orang seperti saya katakan tadi, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat, perkotaan ini adalah satu ladang yang sudah saya katakan tadi, kita seringkali alergi. Kita tidak mau menjangkau orang di kota, padahal sesungguhnya kotalah yang menjadi sekarang paling banyak umat-umat manusianya. Ya. Pada saat ini secara global, umat-umat manusia itu akan apa? Secara mayoritas umat-umat manusia yang ada di planet kita, itu umumnya tinggal di kota-kota. Umumnya tinggal di kota-kota. Ini ada statistik demi statistik dari The World Bank ya. Dan salah satu statement yang dituliskan di sini adalah bahwa pada tahun 2045 nantinya ada dari seluruh penduduk manusia itu akan ada kurang lebih 6 miliar. Saat ini ada 8 miliar ya. Tapi kalau taruhlah tahun 2045 ada 10 miliar. Tapi dari 10 miliar yang nantinya diprediksikan ada, 6 miliar itu tinggal di kota. 6 miliar tinggal di kota. Dan berdasarkan World Bank ini dikatakan apa? Saat ini dikatakan sekitar 56% populasi dunia saat ini, mayoritas populasi dunia 4,4 miliar jiwa itu ada tinggal di perkotaan, bukan di perdesaan, bukan tempat-tempat, tapi tinggal di perkotaan. Dan ini akan tren ini dikatakan akan terus berlanjut dengan jumlah perkotaan yang akan meningkat 2 kali lipat dari jumlah saat ini pada tahun 2050. Berarti artinya apa yang dikatakan sini? 7 dari 10 orang akan tinggal di perkotaan. 7 dari 10 orang. Dan populasi orang yang akan berada di kota itu kita lihat dari segi statistik
Dari antara dibandingkan tahun 1950 sampai tahun 2020 ini statistik terakhir. Umumnya kalau misalnya di Amerika Utara, yang tinggal di kota di tahun 1950 itu hanya 63,9%. Atau 60, kurang lebih 64%. Tapi saat ini sudah menjadi 83,6%. Itu di North America. Di Afrika di tahun 1950 yang tinggal di kota itu sangat kecil. Hanya 14,3%. Tetapi saat ini sudah menjadi 43%. 43%. Bagaimana di Asia? Di tahun 1950 yang tinggal di perkotaan itu hanya 17,5% di Asia. Tapi saat ini di Asia sudah 51,1%. 51,1% itu tinggal di kota. Jadi prediksi untuk orang tinggal di kota itu akan semakin meningkat. Kenapa kota? Karena di sinilah kota itu adanya inovasi-inovasi, adanya konsentrasi-konsentrasi talent, kemampuan-kemampuan itu. Pusat-pusat itu selalu di kota. Inovasi, penemuan-penemuan, ataupun bisnis dan lain sebagainya itu nggak usah kita bicara lagi ya. Tapi menjadi cukup menarik. Di mana ini kira-kira? Talenta orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang berinovasi itu umumnya masuknya di kota-kota mana? Nah, ini di tahun 2022. Kota pertama yang dianggap banyak inovasinya itu adalah di kota San Jose di California, ya. Di kota San Jose. Sayang sekali mungkin inovasinya belum sempat, Jakarta belum masuk di 25 besar ini. 25 besar itu yang pertama adalah kota San Jose, kota yang inovasi-inovasi teknologi dan lain sebagainya itu dibuat itu San Jose, mulai di Tokyo, San Francisco, Boston, New York dan seterusnya, ya. Ya, talent concentration adanya orang-orang pintar di dunia itu yang memiliki talenta, bukan hanya pintar dari segi akademis, tapi pintar dalam buat bisnis dan lain sebagainya. Ada di mana? Sekali lagi, ada di San Jose, Amerika Serikat. Ada di Boston, ada di San Francisco, ya. Dan terusnya Anda bisa lihat di dalam daftar ini. Jadi, kalau semua bisnis, semua penemuan-penemuan itu membutuhkan pekerjaan baru, menimbulkan pekerjaan baru, menimbulkan semua yang sektor-sektor perekonomian akan berpusat di mana di tempat orang-orang yang mampu untuk membeli jasa dan barang ada. Jadi akan munculnya kemana? Ujung-ujungnya ke kota. Ini saya nggak usah ngomong begini lagi ya. Kita seringkali ya lihat bagaimana di Jakarta ya. Jakarta itu menjadi daya tarik, magnet orang-orang datang untuk bekerja karena memang pekerjaan itu ada di situ lebih banyak. Lebih ada lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta. Tidak heran Jakarta itu adalah kota besar kedua setelah Tokyo. Ya, setelah Tokyo. Kalau Tokyo itu ada 37,8 juta orang di tahun 2023, Jakarta itu kedua. Itu bukan New York, saudara. Enggak, bukan New York. New York itu belakangan gitu. Saya nggak tahu ada di daftar ini mungkin ya. Saya nggak sempat lihat ini ya. Tapi coba kita lihat. Jakarta itu ada penduduknya itu ada 35,4 juta. Kenapa? Karena bagi Indonesia, di Indonesia kita itu, Jakarta itulah pusat di mana orang-orang apa? Orang-orang datang untuk mencari pekerjaan karena disitulah mungkin inovasi, disitulah talenta-talenta orang-orang yang punya pendidikan dan lain sebagainya datang, sehingga disitulah bisnis dan lain sebagainya itu tumbuh dan diperlukanlah sektor-sektor perekonomian untuk membantu kebutuhan yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia ini mau pindah ke Kalimantan supaya ada maju lagi di Kalimantan, bukan hanya di Jakarta dengan telat. Nah, tapi kita bukan sedang bicara tentang ekonomi ini ya, atau bicara tentang sosiologi dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang kota menjadi tempat di mana orang akan datang, menjadi daya tarik. Dan apa yang menjadi daya tarik kota? Apa yang seringkali menjadi daya tarik kota? Kalau kita lihat orang-orang baik-baik datang dari Manado, datang dari Medan, mungkin dari mana-mana. Tapi begitu masuk ke kota-kota, waduh, menjadi beda. Menjadi berbeda. Kenapa? Karena seringkali kota itu identik dengan hal-hal yang tidak baik. Di mana orang-orang dapat bersembunyi. Kenapa kita dapat pada saat itu mungkin di kampung kita menjadi ketua pemuda, kita menjadi orang yang baik. Tapi begitu kita di kota, ya pertama mungkin karena sudah menjadi satu kebudayaan, tempat di mana orang berkumpul, tidak ada yang kenal satu dengan yang lain, tidak memperhatikan Anda di kampung itu anak-anaknya ketua RT atau apa yang diagung-agungkan di kampung, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk di kota, semuanya hampir sama. Yang penting Anda punya uang, dan Anda sepertinya bisa bersembunyi dari orang-orang di kampung, sehingga Anda bisa melakukan apa saja yang Anda pikir
menyenangkan untuk dilakukan di kota. Itulah sebabnya di zaman Alkitab sekalipun itu sudah merupakan hal yang sama. Itu bukan suatu hal yang baru, saudara. Mari kita lihat, kenapa kita seringkali berpikir khususnya yang di Amerika. Saya puji Tuhan di Indonesia, saya tidak melihat hal tersebut ya. Saya tidak. Kenapa saya lihat ada beda antara kota-kota di Amerika dan di Indonesia. Di Indonesia kita banyak gereja-gereja besar. Di dalam kota, di tengah kota Jakarta, dulu kita ada di Jalan Tamrin, ya. Sekarang MT Haryono, dan lain itu tempat-tempat yang. Tapi di Amerika itu, kalau saya melihat kota New York misalnya, kota New York, gereja-gereja kita itu tidak sebesar gereja-gereja Protestan lainnya, ya. Saya pernah sering kali mengikuti konser lagu-lagu rohani yang ada di Brooklyn, ya. Brooklyn Tabernacle Choir. Waduh, Brooklyn Tabernacle Choir itu berada di satu tempat yang Brooklyn Tabernacle, yang mana gerejanya itu besar sekali. Besar sekali. Tapi gereja-gereja Advent tuh ya ada kecil-kecil aja. Ya. Gereja-gereja Advent yang besar itu justru di luar kota. Ya, kalau di Loma Linda University Church itu kan, Anda di Loma Linda itu kan bukan di dalam kota Los Angeles. Nggak ada bangunan besar gereja Advent dalam kota Los Angeles. Ya, ada gereja-gereja kecil aja ya. Tapi yang gereja besar sekali itu di luar-luar kota. Kenapa? Karena seakan-akan dari terus terang dari tradisi gereja Advent yang pada mulanya itu kita seakan-akan ingin keluar dari kota, menolak untuk berada di dalam kota. Menolak untuk berada. Kenapa? Karena kita memiliki satu asumsi. Ya, misalnya kota itu adalah lambang daripada Babel, lambang daripada kekafiran, kekacauan. Itulah sebabnya kita pikir kota itu tempat kekacauan. Karena Babel itu adalah kekacauan yang telah terjadi. Yeremia 50 ayat 1-3. Seringkali kita orang yang pikir, waduh jangan kita di kota itu memang udah mati aja lah orang-orangnya, mati aja lah. Kenapa? Karena ada pemikiran seperti berdasarkan pemahaman yang salah tentang nubuatan dan kita pikir itulah menjadi satu standar supaya kita tidak menjangkau mereka. Tapi ini sebenarnya adalah nubuatan kepada Babel ya. Tapi inilah ya, seringkali salah kaprah kita. Terlalu panjang kita sampai akhirnya mengkaitkan kota itu sebagai tempat yang tidak harus kita injili. Yeremia 50 ayat 1-3 katakan, firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan. Katakanlah apa? Babel telah direbut. Dewa Bel menjadi malu. Merodak telah terkejut. Berhala-berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju, menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya. Baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Waduh. Jadi seakan-akan kota itu hanyalah menjadi tempat untuk dimusnahkan karena kebejatan orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi, wah, negatif sekali seakan-akan. Yang seringkali kalau kita berpikir tentang kota, seringkali negatif bukan hanya karena adanya Babel ini. Pada pertama kali kota didirikan, yang mendirikan itu adalah siapa? Si Kain. Pada saat kota didirikan itu, yang dirikan itu bukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan orang, dia nggak tinggal di kota, pendeta. Yang mendirikan kota itu yang berdosa pertama, itu yang membunuh. Bukan berdosa pertama, tapi pembunuh pertama, ini si Kain itu. Itulah di dalam Kejadian 4 ayat 17 saya katakan apa? Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu desa? Bukan. Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok. Menurut nama anaknya. Ini pertama kali munculnya kata kota itu dihubungkan dengan kata Kain. Jadi kota dan Kain itu seringkali sinonim. Yaitu tempat termana apa? Dosa itu akan dilipat gandakan. Apalagi kota. Waduh, yang kota yang paling terkenal dalam Alkitab mungkin adalah kota Sodom ya. Kota Sodom. Namanya saja Sodomi, kebejatan seksual itu dari kota apa? Sodom, kota Sodomi ya. Jadi kota seperti Sodom itu lambang keberdosaan. Yeskiel 16, saya sudah sempat tulis dia punya ayat, tapi ayatnya Anda bisa lihat di sini. Yeskiel 16 ayat 49-50. Yeskiel 16 ayat 49-50 apa dikatakan sana? Lihat, inilah kesalahan Sodom, kota Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah. Ya, karena mereka mampu, karena kaya. Orang-orang di Sodom itu kaya ya. Mampu buat apa saja, berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya.
dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Kenapa? Karena orang kota beda dengan orang desa. Orang desa itu bisa saling membantu, saling melihat satu dengan lain kebutuhan mereka. Orang kota hanya melihat kebutuhannya sendiri pada umumnya. Tidak semuanya. Melihat kebutuhannya sendiri, melihat apa yang menyenangkan saya. Ya. Individualisme itu lebih tinggi di Jakarta daripada di Manado atau di Medan atau di mana saja. Individualismenya itu jauh lebih tinggi itu di kota, terus terang ya. Ayat 50. Yeskel 16 ayat 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi kita lihat 34 kali di dalam Alkitab itu ada 34 kali kata Sodom itu apa? Muncul di perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama 34. Dan 17 kali kota Sodom itu muncul di kitab perjanjian baru. Dan biasanya pada umumnya semuanya, boleh dikatakan semuanya. Itu bicara Sodom itu diasosiasikan dengan kejahatan, imoralitas, dan corruption. Ya. Kebejatan umat manusia. Itulah sebabnya kita dengar kata sodomi dan lain sebagainya. Ya. Jadi imoralitas, seksualitas, dan lain sebagainya yang bejat-bejat itu dari kota. Umumnya terjadi di kota. Ya. Jadi apakah kita biarkan saja orang-orang di kota yang kita pikir, waduh, pendeta kan sudah bilang individualistis tadi. Nggak memperhatikan orang lain seperti Sodom. Apakah kita biarkan mereka binasa begitu saja? Ya. Satu artikel yang menarik yang ditulis ya. Yang menarik ditulis oleh Gottfried Osterwald dari Andrews University ya. Director of Institute of World Mission pada saat ditulis ini. Dia kata dalam artikelnya di Ministry Magazine ya, how shall we work? Bagaimana caranya kita bekerja apa? Menginjili kota-kota dari dalam, bukan dari luar. Kita seringkali berpikir, waduh kita tinggal di luar lah, seperti Pendeta Rantung tinggal di Edison ya, di New Jersey di luar ya. Masuklah sekali-sekali, datanglah kita ke kota di New York atau di Philadelphia. Tapi artikel ini mengajak kita, hey, coba kita pikirkan tinggal bersama-sama seperti garam itu harus apa ya? Memberikan pengaruh itu bukan dari luar. Garam itu harus berada dalam makanan. Ya. Bukan garam itu bukan berada terus di tempatnya, ya, di tempat penggaraman. Dia harus bersatu dengan makanan, ya, garam-garam itu supaya dapat menjadi garam. Ya, menggarami, supaya menggarami dia harus keluar. Dia harus berada di tempat di mana dia menggarami. Nah, ini cukup menarik apa ya? Kenapa kita dikatakan dalam artikel? Kenapa kita seringkali maunya kita pilih tempat sendirilah, kita semua kumpul aja di Edison gitu, kumpul aja di New Jersey di Middlesex County ya. Nggak usah kita masuk dalam kota, nggak usah hidup dalam kota. Nanti kita dipengaruhi dan lain sebagainya. Nah, mulai statement pertama yang menarik dari Alkitab ini, pada saat kita merasa takut untuk menginjil dari dalam, itu karena kita memiliki apa yang disebut oleh Gottfried Osterwald, sindrom Yunus, dia katakan. Sindrom Yunus. Ya. The Adventist attitude dikatakan sikap orang-orang Advent terhadap kota-kota, khususnya yang ada di Amerika Utara. Inilah yang terjadi. Seperti saya katakan tadi, puji Tuhan dengan Indonesia. Ya. Puji Tuhan dengan Indonesia. Kita punya di kota-kota besar kita itu ada gereja-gereja besar kita. Ya, kita punya gereja-gereja besar. Kita tidak masalah untuk tinggal dalam kota. Tidak masalah bagi orang Advent di Indonesia, di Jakarta, mungkin tinggal di dalam kota seperti di Menteng. Mudah-mudahan masih ada itu tempat orang-orang Advent yang tinggal di Menteng itu ya. Tapi tidak demikian di Amerika. Ya, tidak demikian dia. Jadi dikatakan ini ya, sikap orang Advent terhadap kota-kota, khususnya di Amerika Utara, dapat digambarkan dengan istilah sindrom Yunus. Jauhi kota-kota, jauhi kota-kota. Ini kutipan dari Nyonya White. Nanti kita akan masuk ke kutipan dia. Ya. Jauhi kota-kota, away from the city. Ya, pusat-pusat kejahatan dan simbol-simbol kejahatan. Kita terus-menerus diberitahu bahwa kita tidak bisa dekat dengan Tuhan kecuali kita dikelilingi oleh alam. Bahwa kita bahkan tidak bisa mendengar suara Tuhan di lingkungan buatan manusia yang terbuat dari batu bata, kaca, dan baja. Kota-kota adalah simbol pemberontakan manusia melawan Tuhan dan objek kemurkaannya. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatan, security and salvation. Kalau Anda mau aman, kalau Anda mau selamat, itu ada di country living. Jauhi kota, hidup di pedesaan. Itu hanya bisa
ditemukan di pedesaan. Ini kutipan ini, jauhi kota-kota, away from the city, away from the city. Itu dari kutipan yang diambil dari apa ya? Life Sketches of Ellen White. Ya. Life Sketches, tapi mari kita lihat. Kalau Anda membaca hanya dari inilah masalahnya kalau kita seringkali membaca Alkitab, bahkan membaca tulisan Nyonya White. Lalu kita hanya tidak melihat latar belakangnya atau tidak melihat keseluruhan kutipannya. Seringkali kita ini salah kaprah. Kalau kita hanya mau comot-comot Nyonya White punya tulisan, lalu kita bisa buat satu buku tentang satu ide yang salah dari kutipan-kutipan Nyonya White yang kita comot-comot, kita potong-potong dan lain sebagainya. Kita dapat buat itu. Terus terang, kita dapat buat itu. Ya. Tapi mari kita lihat. Dalam buku ini, Life Sketches of Ellen White, ini adalah tulisan-tulisan permulaan Ellen White. Ya. Ini bukan apa yang terjadi belakangan. Nah, kalau kita lihat latar belakang daripada penulisan statement ini, dari Life Sketches ini, Anda akan dapat ini adalah ditulis oleh Nyonya White pada permulaan pekerjaan pelayanannya. Itu dimulaikan pada saat orang-orang di Amerika pada saat itu, di zaman Nyonya White itu, masih hangat-hangatnya dan sedang rindu untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua. Mereka percaya bahwa kedatangan Yesus, walaupun 1844 sudah membuat kekecewaan, tapi mereka tetap percaya bahwa Yesus akan segera datang di waktu mereka. Mereka harus persiapkan, dan mereka sudah berpikir, minimal mereka sudah sudah kabarkan di kota-kota, dan sekarang sudah saatnya untuk keluar. Untuk menerima kedatangan Yesus lagi pada saat itu. Itulah sebabnya ditulislah statement mula-mula Nyonya White seperti early writing begitu ya, tulisan-tulisan permulaan. Keluar, Nyonya White katakan, keluar dari kota, away from the city. Inilah out of the city ya. Inilah pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Kita tidak boleh menetap di kota-kota yang jahat, di mana musuh dilayani dengan segala cara, dan di mana Allah seringkali dilupakan, where God is so often forgotten, dikatakannya. Allah seringkali dilupakan. Tuhan rindu, dia lanjutkan. Tuhan rindu agar kita mempunyai penglihatan rohani yang jernih. Kita harus cepat melihat bahaya yang akan ditimbulkan oleh pendirian institusi-institusi di kota-kota yang jahat ini. Itulah sebabnya sekolah-sekolah kita, apa yang kita lihat? Waduh, sekolah kita kan bukan di kota Manado, itu di Armadidi. Sekolah kita itu bukan di kota Bandung, itu di Parompong ya. Dan saya percaya demikian juga dengan kota di Surya Nusantara, itu bukan di dalam kota Medan, bukan. Karena memang dari satu sisi pengaruh-pengaruh kota itu dapat apa? Menjadi masalah bagi para mahasiswa atau murid-murid kita. Menjadi dapat masalah. Dan ini dikatakan, berdasarkan ayat ini saja, maka dipanggillah banyak orang menggunakan ini untuk mari kita country living. From city to country. If not now, when? Nah, saya tidak mengecam country living. Saya percaya itu adalah hal yang terbaik dari segi kesehatan. Saya pribadi, kalau saya sudah sudah pensiun mungkin dengan kata lain, saya ingin menghidupkan satu kehidupan di mana saya bisa bercocok tanam sendiri supaya kesehatan tubuh saya dapat saya bisa menggerakkan tubuh saya. Kalau saya cuma tinggal di apartemen saya di saat ini, di tempat saya tinggal, saya di apartemen, waduh, nggak bisa saya berkebun, nggak ada kebun saya. Ada pot-pot bunga saja yang istri saya tanam kiri kanan. Tapi umumnya apa? Kita nggak ada tempat di mana kita bisa banyak berjalan, walaupun di belakang rumah apartemen kami ada taman. Tapi saya merindukan kalau saya pensiun, saya akan pergi satu tempat di mana saya bisa bercocok taman, saya bisa menghirup udara yang segar, ya. Saya bisa melakukan hal tersebut. Tapi itu dari satu sisi ya. Itu betul, country living itu adalah satu hal yang dapat terbaik, yang dapat terjadi. Tapi jangan kita menjadikan ini masalah teologis, menjadi satu masalah kalau saya tetap tinggal dalam kota, maka saya adalah orang berdosa, saya akan menjadi orang-orang yang akan dikutuk oleh Tuhan dan lain sebagainya ya. Tidak. Mari kita terus baca apa yang dikatakan oleh Nyonya White. Setelah dia katakan apa? Bahwa kita harus cepat melihat bahwa yang dikatakan. Tuhan rindu kita mempunyai penglihatan rohani yang jernih di luar pada saat kita keluar dari kota ya. Kita harus cepat melihat bahaya yang akan ditimbulkan oleh pendirian institusi-institusi di kota-kota yang jahat ini. Titik. Tapi statement ini yang tadi saya sudah baca itu tidak hanya berhenti di situ. Dilanjutkan. Makanya kita harus lihat, baca secara keseluruhan. Apa yang dikatakan secara keseluruhan? Kita harus membuat rencana yang bijaksana untuk memperingatkan kota-kota. Dan pada saat yang sama, hidup di mana kita dapat melindungi anak-anak kita dan diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh yang mencemari dan menurunkan moral yang begitu lazim di tempat-tempat ini. Nah, dari kutipan ini, seringkali orang berpikir begini, oke, betul pendeta, saya mengerti
Nyonya White minta supaya kita tetap menginjil di kota. Tapi kita jangan tinggal di kota. Kita tinggal di pedesaan, kita tinggal di Edison, New Jersey. Kita menginjil di mana? Di New York. Baru kita pergi ke New York. Sekali seminggu kita pergi setiap hari Sabat. Well, ya seakan-akan tulisan permulaan ini memang mengajak seperti itu. Dan seakan-akan tulisan statement-statement berikutnya juga menyatakan kita hanya tinggal di luar lalu masuk. Misalnya, testimonies to minister and gospel worker. Enter the large city. Seakan-akan Anda pikir kita hanya memasuk karena kita tinggal di luar. Tapi mari kita lihat perkembangan tulisan Nyonya White. Nanti kita akan melihat bagaimana kita seharusnya itu bukan hanya dari luar saja. Silakan. Kalau Anda mau dari luar masuk, itu tidak salah juga. Tapi lebih baik untuk garam itu menggarami, garam untuk menjadi efektif, garam itu tidak harus berada terus di tempat garam itu berada. Dia harus dikeluarkan dari tempat garam itu, ditaruh di tempat di mana dia akan menggarami sayuran, menggarami sup atau makanan yang Anda masak. Dia harus ada bersama-sama. Di dalam dunia, tetapi kebudayaan dunia itu jangan ada dalam kita. Tapi seperti kita sering lihat waktu lalu ya, kita harus berada di dalam apa? Di dalam dunia, tetapi kita tidak harus memiliki sifat-sifat dunia. Seperti kita berada di atas kapal ya, tapi kapal itu bukan di atas daratan, kapal itu berada di atas air. Ya. Dengan kata lain, kehidupan kita itu bukan satu kehidupan keduniawian, mana kita tenggelam di dalam air, tapi kita tetap berada di atas air bersama-sama dengan air, tetapi air tersebut tidak menenggelamkan kita. Jadi kita tetap harus masuk menjadi garam dunia, menjadi apa? Bersama-sama berada di dalam kota. Itu dapat terjadi ya. Jadi katakan sini dalam Testimonies to Minister, enter the large city, masuki kota-kota besar dan ciptakanlah minat di antara orang-orang yang tinggi dan rendah. Jadikanlah tugas Anda untuk memberitakan Injil pada orang-orang miskin, namun jangan berhenti di situ saja. Make it your work to preach the gospel to the poor, but do not just stop there. Seek to reach the higher classes also. Berusahalah untuk mencapai kelas yang lebih tinggi juga, orang-orang kaya juga, orang yang pandai juga. Ya. Pelajari lokasi Anda dengan maksud untuk membiarkan cahaya Anda benar-benar bersinar kepada orang lain. Pekerjaan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Pekerjaan untuk menginjil di kota, katakan seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Tapi kita tidak lakukan. Karena kita alergi, kita pikir kota itu Babel, kota itu Sodom. Ya. Kota itu bagusnya mati aja orang-orangnya karena mereka sudah apa? Sudah hopeless, mereka tidak punya pengharapan lagi. Percuma kita mau menginjil pada mereka, hanya buang-buang waktu untuk menginjil kepada mereka. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Apakah Nyonya White hanya mengajak kita untuk dari luar sekali-sekali masuk, seminggu sekali? Ya, apa? Tentu saja itu dapat terjadi. Tapi salah satu hal yang juga dapat terjadi jika Roh Kudus menuntun kita untuk tinggal di kota dan tidak dipengaruhi dengan budaya kota, melainkan dipengaruhi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjangkau orang-orang di dalam kota. Silakan tinggal dalam kota. Bukan berarti inilah seringkali orang pikirkan, oh yang tinggal dalam kota akan binasa. Yang tinggal di country living, itulah yang masuk surga. Hati-hati saudara. Jangan ambil kutipan yang salah tentang Nyonya White untuk mengagung-agungkan hanya country living. Hanya country living. Kenapa? Mari kita baca dalam Christian Service ya. Dikatakan apa di sana? Why should not families? Katanya. Mengapa keluarga-keluarga yang mengetahui kebenaran masa kini tidak boleh menetap di kota-kota dan desa-desa ini? Silakan kalau Tuhan memang mengerjakan Anda untuk kerja untuk di country living, monggo. Kalau Anda juga Tuhan tetapkan untuk di kota-kota, tinggal di kota, silakan. Tapi jangan Anda yang di country living bilang, waduh itu berdosa yang di kota. Anda langsung menghakimi yang di kota. Nyonya White aja nggak hakimi. Nyonya White saja menyuruh. Katakan, mengapa dikatakan? Why should not families who know the present truth settle in these cities and villages? Ya. Mengapa keluarga-keluarga yang mengetahui kebenaran masa kini tidak boleh menetap di kota-kota dan desa-desa ini untuk menegakkan standar Kristus di sana? Kalau Anda menegakkan standar Kristus di desa-desa, puji Tuhan. Kalau Anda menegakkan standar Kristus di country living Anda, puji Tuhan. Tegakkan country living.
Tapi kalau Anda melihat orang ada dalam kota, lalu Anda bilang, wah neraka mereka. Waduh, mungkin Anda belum menegakkan standar Kristus. Ya. Jadi tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh menetap di kota-kota? Ya? Untuk menegakkan standar Kristus di sana. Bekerja dengan kerendahan hati. Bukan dengan cara mereka sendiri, tetapi dengan cara Allah. Untuk membawa terang kepada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan itu. Saudara, ini kita, kalau Tuhan menggerakkan Anda untuk tinggal di dalam kota New York, di dalam kota Los Angeles, tanpa harus menjadi umat yang dipengaruhi, mari kita jangkau. Masalahnya adalah jangan sampai, tentu saja, kalau kita bisa berpikir, kalau kita belum memiliki kekuatan untuk apa dan belum melihat bahwa ini satu kehendak yang Tuhan lakukan, mungkin kalau Anda belum siap, jangan dulu. Tapi kalau Anda sudah sudah memiliki kekuatan dan Tuhan sudah menuntun untuk memberikan kekuatan, walaupun mungkin Anda belum memiliki kekuatan yang secara sempurna ya, dimintakan untuk menginjil di kota, jangan menentang. Jangan menentang. Kota dengan kata lain dapat menjadi pusat penginjilan. Ya. Kota dapat, Alkitab tidak hanya mencerca kota-kota seperti Sodom, Babel. Alkitab juga berbicara kota seperti kota Yerusalem dapat menjadi apa? Menjadi satu kekuatan bagi umat Tuhan. Ya. Yeremia 50, saya percaya bukan ayat 1 sampai 3 ya. Yeremia 50 ayat 1 sampai 7. Sorry. Ini bukan kitab Yeremia, saya mohon maaf. Ini kitab Mazmur 122. Saya mohon maaf ya, ini bukan kitab Yeremia, saya tidak sempat tulis, mungkin lebih baik saya ganti ya. Ini adalah Mazmur 122 ya, yang berbicara tentang kota Yerusalem ya. Mazmur 122 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-7 ya. Yeremia tadi kita sudah baca rupanya ya, tapi ini yang belum kita baca. Jadi ini Mazmur 122 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan katakan apa? Hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikannya sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah, di kota inilah, di Yerusalem inilah, di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa di dalam kota Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Kalau Anda yang berpikir bahwa kota-kota itulah tempat kebejatan, tidak ada tempat untuk Tuhan dapat dimuliakan dan lain sebagainya, mungkin Anda harus membaca bahwa Tuhan sebenarnya bukan membenci kota, ya, tapi Tuhan membenci dosa yang manusia yang sudah diperingatkan, manusia yang sudah dibawa untuk dapat sadarkan, tapi tidak mau sadar dari kota seperti Sodom. Ingat, kepada Abraham dikatakan, kalau saja ada 10 orang di kota Sodom yang benar, Tuhan tidak akan musnahkan. Tuhan mencintai kota Sodom. Ya. Tuhan mencintai kota Sodom kalau saja ada 10 orang. Ya, kalau ada 10 orang. Jadi pada saat ini, poin pelajaran kita pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, jangan kita hanya berpikir bahwa betul kota-kota itu dapat menjadi pusat kebudayaan duniawi dan lain sebagainya. Tapi jangan langsung kita menjadi alergi, menjadi menyebabkan kita tidak mau menjangkau orang-orang di kota. Lihat, kota pun dapat menjadi pusat penginjilan seperti Yerusalem. Kiranya ini dapat membantu kita untuk melihat ya, kehendak Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan minta kita untuk tinggal dalam kota, jangan tolak. Jadilah terang Tuhan. Jadilah garam dunia di dalam kota sekalipun. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.